Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin berbagi perasaan dan pengalaman saja, karena saya itu seringkali memikirkan yang tidak biasa. Salah satu contoh yang seringkali saya pikirkan dan saya merasa tidak biasa adalah Yesus itu bangkit, kemudian naik ke surga. Tapi sebetulnya pergi kemana Tuhan Yesus itu? Apakah ke tempat Tuhan Yesus pergi itu berupa tempat fisik, ada fisiknya, ada alamatnya, atau tidak ada? Lalu ketika Yesus bangkit itu, apakah wujud Tuhan lalu berbentuk secara fisik atau bagaimana? Atau Tuhan memang kemudian tanpa bentuk, shapeless, tanpa batas. Tidak berada di suatu tempat, tetapi berada di mana-mana. Immanuel, menyertai semua orang, kita semua. Itu kadang-kadang pikiran-pikiran yang tidak biasa atau pikiran-pikiran usil yang sering saya pikirkan. Lalu kalau saya mau bertemu dengan Tuhan Yesus, apakah mungkin bertemu secara fisik? Nampaknya tidak bisa, karena Tuhannya tidak lagi berbentuk, tidak lagi secara fisik. Juga tempat Tuhan berada tidak lagi di suatu tempat juga secara fisik, ada alamat jelas. Kalau saya bertemu dengan Tuhan Yesus melalui kitab suci, melalui firman-Nya, yang saya temui juga bukan Tuhan Yesus yang fisik. Ada kemungkinan yang saya temui adalah Tuhan Yesus yang ada di dalam bayang-bayang saya, imajinasi saya. Atau Tuhan Yesus yang ada dalam sejarah. Tetapi itu berarti bukan Tuhan Yesus dong. Pertanyaannya tetap sama. Apakah saya bisa bertemu dengan Tuhan Yesus sekarang ini juga secara nyata? Kalau bisa, caranya bagaimana? Menurut saya bisa. Dan saya merasa bahwa saya seringkali bersatu dengan Tuhan. Caranya macam-macam. Tetapi terutama menurut saya adalah bertemunya tidak di sebuah tempat tertentu. Tidak bertemu secara fisik tertentu. Tetapi bertemu sebagai roh. Karena kemudian roh yang akan mengajarkan segala kebenaran. Dan menurut saya, kita harus menemukan sesuatu yang mirip dengan Tuhan itu. Yaitu yang tidak berbentuk, tidak terbatas, utuh, penuh, sempurna, roh. Dan menurut saya ketemu Tuhan Yesus tidak bisa di sana, di luar sana, tetapi di dalam. Mengapa? Karena yang bertemu saya dan Tuhan Yesus. Dan itu sekarang. Tuhan Yesus selalu hadir. Tidak berbentuk, berupa roh. Dan menurut saya, kita semua, Anda dan saya, sebetulnya juga tidak berbentuk, shapeless, tidak terbatas. Tapi Romo, saya akan punya badan. Sebetulnya itu juga bukan bentuk Anda. Apakah Anda itu mata Anda? Bukan. Anda, apakah di tangan Anda? Apakah saya itu kaki saya, kepala saya? Bukan. Apakah saya seperti ini yang kelihatan oleh fisik Anda? Saya itu bisa di tempat lain tuh, meskipun fisiknya di sini.
Ayo. Berarti ini bukan bentuk saya juga. Saya adalah keseluruhan. Keseluruhan itu apa? Nah, apakah badan ini? Tidak juga. Apakah psikologi saya, ego saya? Tidak juga. Menurut saya ya adalah diri saya sepenuhnya. Badan, jiwa, roh. Yang tidak berbentuk, shapeless, limitless, tidak terbatas. Buktinya, kalau Anda menggambar, melukis seseorang, ternyata yang dilukis itu bukan dia. Itu sebagian, satu fragmen saja. Dianya tidak berbentuk. Seperti kalau Anda melukis air, sungai yang mengalir. Apakah Anda pernah bisa melukis sungai yang mengalir? Enggak pernah, karena sungai itu tidak berbentuk. Begitu Anda lukis sudah bukan dia, sungainya mengalir. Anda juga berubah terus. Berarti juga tidak berbentuk. Ini adalah gambaran satu fragmen singkat. Ada sebuah gambaran lain yang Anda pikir tetap, padahal tidak tetap. Karena tidak berbentuk. Nah, di dalam diri kita juga ada yang tidak berbentuk. Tak terbatas. Tidak pernah menjadi apa-apa. Yaitu kesadaran yang luas. Roh yang terbuka. Nah, di situ kita bisa bertemu antara Tuhan Yesus dan saya. Anda dan Tuhan Yesus. Sekarang ini juga. Yaitu ketika saya sadar, Anda sadar. Sadar bahwa diri kita ini tak terbatas. Diri kita itu ageless, limitless, shapeless, dan roh. Maka kemudian yang sama bisa mengerti dan bisa ketemu. Bisa mengerti bahwa Tuhan Yesus itu ada di mana-mana, sekarang ini juga selalu hadir, ever present. Dan ketika saya menyadari hal itu, menyadarinya, menyadari diri saya, dan Tuhan mempunyai kemiripan, maka yang mirip dengan yang mirip itu biasanya bisa mengerti, bisa ketemu. Dan ini bukan imajinasi, ini adalah sebuah kenyataan. Anda tidak perlu membayangkan apa-apa. Sudah bertemu dalam kesadaran yang sempurna. Aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Akulah kebenaran dan hidup. Anda itu hidup. Dan hidup itu ya Anda itu. Saya ini ya hidup. Hidup ini ya saya ini. Bukan hanya badan saya. Badan saya hidup. Tetapi hidup bukan badan saya. Hidup ada yang lebih besar dari badan saya. Ya Anda sendiri itu hidup. Saya sendiri ya hidup. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tuhan Yesus hidup, kita juga hidup. Bertemu. Di dalam kesadaran. Di dalam, bukan di luar. Kebenaran, Anda adalah kebenaran. Keseluruhan diri Anda. Di luar Anda tidak ada kebenaran. Karena Anda adalah kebenaran. Benar salah itu kan Anda yang menilai. Saya juga yang menilai. Kalau saya tidak ada, apa ya ada benar ada salah. Ya saya itulah kebenaran. Saya itulah hidup. Tuhan juga mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan untuk bertemu Tuhan ya Anda. Kesadaran Anda. Di dalam kesadaran itu terjadi pertemuan antara yang ilahi dan manusiawi. Terjadi inkarnasi Allah yang menjadi manusia. Di mana? Di dalam diri Anda, di dalam diri saya. Di dalam kesadaran. Ketika saya menyadari bahwa di dalam diri saya itu ada roh Tuhan yang dihembuskan pada waktu menciptakan, ada Roh Kudus yang dianugerahkan, disitulah kita bertemu dengan Tuhan sendiri, yang ilahi menjadi manusiawi. Di dalam diri saya, di dalam diri Anda, terjadi kesatuan. Di dalam kesadaran yang utuh, bahwa kita begitu dikasihi, dicintai oleh Tuhan.
Maka handle yourself with care because you are love. Tuhan memberkati.